terlalu kuat mungkin ya. Ini saya menganalogikan seperti ini. Seandainya ibu-ibu memiliki sesuatu dalam kepala tangan kita, kira-kira ibu-ibu seseorang yang memberikannya boleh nggak? Saya boleh, aku boleh. Kalau positif kira-kira
hebat ya, perbuatan Allah terus juga memaafkan ya. Setelah saya konseling bersama Mbak Siti, saya merasakan lega, tidak punya beban pikiran lagi, dikarenakan saya tidak disalahkan, dan Mbak Siti juga menggunakan bahasa yang hati, ramah, penuh kasih sayang, dan Cynthia merasa tidak dihakimi.
Our activities, one of it is Scrabble competition. You know that Scrabble competition here is not for you comfortably, but it is a place for our friendship. We face to face with other people here to get friendship. Jadi untuk persahabatan. Jangan dipandang kan competition harus bagaimana kompetisi. Good competition. The make from other inspiration here. It make you better than other people. Yang datang ke sini adalah anak-anak yang memiliki melakukan ya. Oke, for this hari ini yang mas teacher yang bisa bahasa Jerman say that thank you for your coming here. Terima kasih banyak atas kehadirannya. As a reply for our invitation before yang sudah menunjukkan respon atas jawaban dari undangan kita. Halo Farhan, Zaki, apa kabar? Baik, baik. Ya, how nice you are to get the best winner of Scrabble. That is awesome. Uh-huh. We are the 2 times champion Yeah. in province and in this Semansa Cup. Ya, good job. What do you think about your English teacher in your class? Is she give contribute to you? Our English teacher is Mom Siti. She was very awesome to teach us English, so we can got 2 times champion. Ya, what would you like to say to her? Thanks for Siti for teaching us to get champion. Okay, good job. Congrats ya for the next future. Okay, see you. See you. Halo Akbar, kita selamat dan sukses peraih pemenang 2 Scrabble ya. Nah, ini pengalaman keberapa mengikuti kegiatan seperti ini? Ketiga kali sih. Ketiga kali. Sudah sering menang berarti dalam lomba Scrabble ya? Belum sih, cuma untuk penghargaan mungkin di kelas 3 lebih menguasai lagi materi. Oke. Mungkin di tahun kelas 3 ini baru menang. Saya pengen tahu nih kira-kira pengalaman berharga apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Banyak sekali sih, Mem. Salah satunya tadi menambah teman dari kelas 1 tadi. Ya. Terus tambah lagi penguasaan kata-kata baru. Ya. Terus mungkin tadi minta mungkin Ya. juga mem Ya. latihan Ya. latihan. Oke, berarti dengan berkolaborasi kalian bisa mendapatkan yang terbaik ya. Oke. Sukses untuk ke depan. Yang memprakarsai kegiatan ini adalah Semansa Sel. Tentu kita terima kasih SMA sudah memfasilitasi untuk kegiatan Scrabble yang bisa improve vocabulary and also increase our English. Oke, the best for you. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you in this morning. How about your health? How are you? Yeah. All of you fine?
this? This gamma is so beautiful. Yeah, it's so beautiful mountain. Yeah, it's so beautiful mountain. Where does it place? Di mana tempatnya? Java. Where is Java? Java. Assalamualaikum. Is it English class? Yes. Saya masuk. Ini kalau tidak.
Selamat pagi Bapak Guru Hebat SMA Negeri 1 Seluma. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Siti Nadiro terkait dengan tugas beliau dari calon guru penggerak tentang budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lihat pemaparan materi dari Ibu Siti Nadiro. Kepada Ibu Siti Nadiro dipersilahkan. Terima kasih Bu Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seluma yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapurikulum. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. Yang saya hormati dan kami banggakan teman-teman guru yang luar biasa hebat dari SMA Negeri 1 Seluma. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengetahuan baru yang baru saja kami dapatkan dan masih dalam proses belajar. Karenanya nanti mohon maaf ketika penyampaian saya kurang bisa difahami atau mungkin masih mendapati kesulitan. Oleh karena itu nanti kita sifatnya sharing ya, tidak menggurui karena saya pun dalam hal ini masih dalam belajar. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari pemaparan materi saya. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Ini adalah rangkaian tugas saya, di mana saya saat ini menjadi CGP, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Seluma, mendapat tugas untuk melaksanakan diseminasi atau workshop berbagi dengan teman-teman guru sejawat. Yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah ada 6 hal. 6 hal tentang budaya positif yang akan kita terapkan di SMA 1. Kita mulai dengan materi pertama nanti adalah mengenai perubahan paradigma. Yang kedua adalah tentang disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi dalam rangka solusi masalah siswa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita laksanakan pada materi selanjutnya, saya ingin supaya kembali refresh ya, karena sudah lumayan siang hari ini, maka saya akan melaksanakan dulu ice breaking. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin membantu saya untuk memimpin? Saya minta bantuannya supaya Bapak Ibu tidak duduk terus. Oke, Bu Milma barangkali bisa membantu saya Ibu untuk ice breaking supaya kita bergembira dulu, karena ini adalah hal yang sangat penting untuk modal kita supaya nanti yang kita pelajari bisa diterima dengan baik ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan Bu Milma untuk membantu saya. Terima kasih Bu. Yuk, mohon berdiri Bapak dan Ibu supaya tidak penat. Lagu Cicak Romo ya. Na 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 na. Marilah menari di menara. Ya, Nanti diikuti oleh gerakannya ya. Marilah menari. Ya. Menari, menari, menari. Menari. Marilah menari di menara. Gerakannya? Marilah, marilah, marilah menari di menara. Di marilah menari, 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 menari. Marilah menari di menara. Yang salah gerakannya gimana, Mem? Yang salah gerakannya gimana? Kasih hadiah Kak? Oh iya. Kasih aplaus. Oh, kasih aplaus. Yang salah, yang salah. Siapkan untuk snack food yang Oh gitu, oke, yuk. Saya semangat ya, ada snack menunggu Anda. Yuk, 1, 2, 3.
3, mulai. Ya, oke. Marina menari di menara, di atas tangannya ya. Di menara Marina menari, 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 menari. Ya. Marina menari di menara. Pak, Terima kasih. Bu, Rahmat Bu. Oh, selamat tidak serius tadi ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu disilahkan kembali ke tempat duduk. Mudah-mudahan sudah bisa merefresh untuk main kita sehingga kita pada siang hari ini bisa mengambil manfaat, termasuk saya sendiri karena saya pun juga masih sedang belajar dalam hal pemahaman tentang konsep terbaru yang dirasakan oleh P4TK PLB tentang budaya positif ya. Baik, kita akan melihat dulu tayangan pertama kita. Di sana ada sebuah foto yang tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Bapak Tokoh Pendidikan Indonesia, benar ya? Iya. Siapa beliau? Iya. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan kita, yang mana pada saat kita masih sekolah dulu, guru-guru kita sering mengatakan filsafat beliau, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutpuri handayani. Nah, dari itu ternyata beliau punya pemahaman yang sangat dalam tentang konsep pendidikan, Bapak Ibu. Yaitu seperti yang kita lihat dalam slide pertama, beliau mengatakan bahwa kita seorang pendidik, nah ini diibaratkan adalah seorang petani. Nah, inilah cara beliau dalam memberikan paradigma perubahan pendidikan saat ini. Jadi kalau kita sebagai seorang petani, maka ketika akan bercocok tanam, yang kita siapkan terlebih dahulu adalah pengolahan tanah. Ya, pengolahan tanahnya, kemudian kita memilih bibit yang baik, kemudian nanti perawatannya. Nah, demikianlah pula sebuah filsafat sebagai seorang guru. Jadi guru juga harus menyiapkan lingkungan di mana kita akan menerapkan budaya positif itu, sehingga nanti tanaman itu bisa tumbuh subur dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang banyak. Nah, dalam hal ini pula tidak pula diizinkan oleh Bapak KHD bahwa ketika petani bercocok tanam yang dibibitkan adalah padi, maka tentu tidak bisa berharap panennya adalah sawit atau jagung. Nah, tentu ketika kita menanam padi, yang diperoleh adalah hasilnya juga padi. Itu artinya apa? Kita guru tidak bisa mengubah kodrat manusia atau kodrat anak. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan apa yang sudah mereka miliki. Jadi setiap anak itu sudah membawa potensi. Sehingga kalau digambarkan, anak-anak kita datang ke sekolah itu sudah membawa lembaran yang berisi tulisan. Namun tulisan itu belumlah jelas. Nah, ketika sudah ada di sekolah, di kelas kita, maka bagaimana cara guru mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ketika ada hal-hal yang tidak positif, maka menjadi samar, dan yang muncul adalah hal-hal yang positif. Itulah kemudian dikatakan dengan budaya positif, karena budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan di lingkungan atau yang terjadi setiap hari. Demikian ya untuk budaya positif. Jadi ketika saya sebagai petani waktu menanam padi, saya ibaratkan menemui misalnya di pojok sebelah kanan, kenapa tanaman di sana kok kelihatannya menguning, atau yang paling depan kenapa kok kurus. Nah, itu semua perlu kita perhatikan agar supaya kita bisa memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di ujung sana ada ulatnya, oh berarti ini perlu disemprot ulat. Nah, di paling depan mungkin kekurangan pupuk atau airnya tidak merata sehingga tumbuhnya kerdil. Maka di situ kita butuh pupuk untuk menyesuaikan supaya semua tanaman kita tumbuh subur. Nah, demikian pula dibayangkan ketika kita berada di kelas.
Bapak Ibu, bayangkan ketika Bapak Ibu sudah memiliki hal yang berharga. Hal yang berharga itu kita kepal, ya, kita sembunyikan kuat-kuat, dan ketika orang lain akan membukanya, kira-kira Bapak Ibu mengizinkan atau tidak ya? Gimana Bapak Ibu? Kalau Bu Zulia kira-kira punya sesuatu nih, punya emas di dalam genggaman tangan. Ternyata Bu Dina akan meraihnya, bagaimana berupaya membukanya. Kira-kira diizinkan apa tidak ya? Oke, silakan Bu. Tergantung apa yang digenggam ya Mem ya. Kalau yang digenggam itu adalah privasi, ya tidak akan saya buka genggamannya. Tapi kalau yang digenggam itu adalah informasi yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya akan saya buka aja. Baik, terima kasih. Jadi ada dua versi ya. Ketika yang digenggam itu adalah sebuah hal positif, keyakinan yang benar, maka tentu kita akan tetap menyemayamkan dalam diri kita. Tidak akan orang lain mengizinkan orang lain untuk mengganggunya. Tetapi ketika itu ada sebuah hal yang positif, perubahan seperti paradigma pada saat ini yang dilaksanakan oleh kementerian, yaitu melalui program guru penggerak, kita akan belajar banyak bagaimana perubahan paradigma yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita di sekolah. Ya tentu kita akan mengikuti, karena saya yakin sebuah perubahan itu pasti menuju kepada kebaikan, peningkatan, improvisasi, inovasi, itu pasti. Maka kita tidak boleh menolak ya. Baik, itu baratnya atau filsafatnya sebuah paradigma. Jadi saat ini kita sudah pada perubahan paradigma Bapak Ibu. Mari kita belajar dari berbagai sumber, karena banyak sekali di internet juga sudah banyak hal. Silakan literasi, membaca melalui digital atau informasi melalui Bapak Ibu guru penggerak yang ada di lingkungan kita. Itulah tentang perubahan paradigma saat ini. Selanjutnya, selama ini kita itu miskonsepsi yang terjadi ya, terutama saya sebagai orang yang sudah guru sangat lama, karena sudah di atas 20 tahun, itu tentu ilusi kontrol dengan teori kontrol yang saat ini ya, itu sangat berbeda memang. Saya merasakan bersyukur bisa mengikuti di program guru penggerak karena masih punya kesempatan untuk belajar, dan mudah-mudahan kalau saya lihat dari kegiatan daripada di guru penggerak ini tentang memposisikan siswa ini adalah menjadi ladang amal, karena semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah tentang bagaimana membawa siswa kita untuk lebih nyaman, senang hati, kemudian kita lebih berpihak ya, lebih berpihak kepada siswa. Tidak seperti zaman saya sekolah dulu, tentu saja tidak. Nah, maka hal ini ketika saya tetap menggenggam kepala, saya tidak membuka kesempatan ini, mungkin ya saya tetap masuk orang yang tergilas karena zamannya sudah tidak sesuai lagi gitu. Maka sangat bersyukur kebetulan dipercaya lulus di guru penggerak, mungkin di usia yang sudah cukup tua ya untuk di pendidikan, karena sudah lebih dari 20 tahun bertugas ya. Di sini ilusi kontrol kita mengatakan bahwa guru itu mengontrol murid. Ya. Jadi seakan-akan kita menjadi orang yang sudah terpercaya bisa mengontrol murid gitu ya. Ternyata ini ada sebuah miskonsepsi atau kesalahan. Berikutnya adalah ilusi bahwa dengan mengkritik, memberi kritikan itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ternyata juga tidak benar. Saya selama ini seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kira-kira apakah sama ya? Pernah juga melakukan seperti itu? Gimana Pak Alan? Ya Bu, bahwa ketika kita memberikan kritik, kemudian melakukan hal-hal yang membuat siswa itu merasa bersalah, ternyata itu tidak efektif, karena siswa untuk jangka pendek bisa lah ya dikontrol perilakunya, tapi setelah itu mereka kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi kritik, kemudian memberikan hukuman,
kemudian juga membuat mereka merasa bersalah itu saya pikir sesuatu yang kurang efektif untuk diberikan kepada siswa. Ya. Terima kasih Bapak Arlan sebagai penguatannya, bahwasanya Bapak Ibu mengkritik itu bukanlah pekerjaan yang sangat efektif karena itu kita harus menghindari. Berikutnya juga bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga seperti itu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tentu sangatlah salah ya, sangat salah karena masing-masing manusia itu punya keinginan dan punya kebebasan. Maka dengan ini dikatakan nanti siswa kita belum merdeka karena masih terkait dengan aturan-aturan kita sebagai orang dewasa. Baik, selanjutnya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah tadi ya Bapak Ibu, bagaimana kita supaya bisa melakukan perubahan, tidak menggunakan lagi stimulus respon, tetapi bagaimana kita pada teori kontrol. Nah caranya bagaimana? Untuk melakukan itu menuju pada sebuah kemajuan, maka itu bisa dilakukan secara perlahan-lahan. Jadi secara perlahan-lahan memperbaiki cara-cara kita. Nah nanti Bapak Ibu dengan proses kita pada hari ini secara perlahan-lahan bawa ke kelas apa-apa yang terjadi dalam paradigma perubahan pendidikan saat ini. Kalau semula kurang tepat maka perbaiki karena bisa dilakukannya dengan cara perlahan-lahan. Bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap siswa kita. Itu ya, nanti kita ubah cara berpikir kita tentang manusia karena kita juga semuanya memiliki hak-hak nanti ya, kebutuhan-kebutuhan. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu kita ditanya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, bagaimana jawabannya kira-kira menurut Bu Dina? Terima kasih. Menurut saya pribadi, kalau untuk mengontrol seseorang itu tidak mampu, karena menurut saya karakteristik dari seseorang itu kan beda-beda. Kalau kita memaksakan kehendak kita untuk mengontrol seseorang itu malahan akan membuat orang tersebut tertekan atau bahkan dia merasa wah guru ini ternyata dia melampiaskan kemauan dia sama saya. Kalau pendapat saya seperti itu. Ya, betul. Jadi malah kelihatan mengedepankan kita memaksa tadi ya, karena ada kemauan kita sementara orang lain juga punya kemauan ya, betul. Terima kasih. Disinilah Bapak Ibu kita harus merubah diri kita, bahwa kita secara teori stimulus respon dulu kita tidak akan bisa mengubah cara pikir orang lain, tidak bisa ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memahami pandangan orang lain, karena setiap sesuatu yang dilakukan itu selalu memiliki alasan. Kemudian kita juga hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dengan keyakinan kita, kemudian tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terbaik juga kita bisa berkolaborasi bersama-sama bagaimana menciptakan konsensus sebagai pilihan-pilihan terbaru. Jadi itulah walaupun murid kita itu manusia yang kita anggap masih kecil, tapi mereka sudah punya kebutuhan dan pengalaman-pemahaman yang baik sehingga kita bisa mengajak dia untuk saling berkolaborasi. Ya, di sini ya kita akan memulai pada konsep daripada budaya positif. Ya. Selama ini menurut Bapak Ibu guru, disiplin itu seperti apa? Kalau saya sendiri mengatakan disiplin itu ya tata tertib. Disiplin itu ya keras, peraturan gitu ya. Nah, itu disiplin. Sementara menurut sebuah teori yang dikatakan oleh murid-murid Socrates dan Plato itu bahwa disiplin itu adalah belajar. Ya, oleh karena itu bagaimana kita saling bisa menggali potensi dan tujuan agar sesuatu itu bisa saling untuk dihargai. Ya, jadi tidak menjadi satu ketakutan atau mungkin ya rasa yang terpendam gitu, menyimpan rasa dendam karena dengan sebuah disiplin itu kita hindari. Dalam
karena makna kata disiplin saat ini ya, bahwa sesuatu itu dilakukan kepada seorang itu untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang harus kita berubah, paradigma kita yang harus kita rubah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita mengajak kepada siswa kita, sesuatu itu bukanlah peraturan, tetapi tumbuhkan menjadi sebuah keyakinan. Sehingga kalau dia sudah yakin, dia akan senang hati untuk melakukan. Tetapi kalau dia peraturan, dia akan terpaksa. Dan hanya pada waktu itu atau beberapa kali dia mengalami perbuatan baiknya, setelah itu dia lupa dan akan kembali kepada kesalahan yang sama. Karenanya kita akan memulai nanti kepada anak kita untuk membiasakan mereka dengan keyakinan-keyakinan. Ya. Berikut ada untuk menumbuhkan keyakinan, kita ada memiliki 3 konsep tentang perilaku motivasi manusia. Bahwa manusia itu kita semua termasuk saya dan Bapak Ibu itu memiliki ini semua. Bahwa kita itu memiliki motivasi-motivasi eksternal, ya, tidak bisa dihindari. Seperti ketika melakukan sesuatu, bagaimana supaya tidak dihukum, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, nanti dihukum Bu Siti, disuruh lari ke lapangan. Nah, itu berarti dia motivasinya adalah eksternal. Dia belum menyadari bahwa kebutuhan belajar adalah kebutuhan diri sendiri gitu. Kemudian juga apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, nanti kalau saya melakukan ini pasti akan mendapatkan permen. Bu Siti suka bawa ke kelas permen gitu ya. Tapi bentuknya ada sebagai penghargaan, reward, semuanya akan dapat. Tetapi anak-anak ketika seringkali mendapat itu, ya motivasinya hanya untuk mendapat imbalan itu saja, berlakunya untuk belajar gitu. Nah, dalam hal ini yang terbaik adalah konsep yang ketiga, yaitu motivasi yang dikatakan dengan intrinsik. Baik Bapak Ibu, jadi saya akan melakukan atau menjadi seperti apa yang bila saya mengerjakannya. Jadi mereka itu akan berpikir bahwa ketika saya melakukan belajar ini sesulit apapun, tantangannya banyak, seperti belajar pada hari ini ada matematika, mungkin beberapa rumus sudah diluncurkan oleh guru matematika. Selanjutnya dengan bahasa Inggris, yang dimana culture-nya harus gurunya pun ketika mengajar memberi contohnya dengan full of English. Nah, tentu beberapa konsep yang mereka salah itu akan bedius itu, apa itu. Nah, ketika dia sudah meyakini bahwa masa ini, saat ini, di era ini, bahasa adalah communication sebagai alat komunikasi, ya, international language, kebutuhan internasional, karena kehidupan kita benar domestik tapi otak kita sudah internasional, kita sudah bisa hadir di mana-mana. Nah, itu dia. Maka dengan keyakinan yang ia miliki, maka dia akan betah, senang hati, tetap berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari pelajaran saya, meskipun saya hadir di jam siang tadi setelah hadir matematika. Mungkin seperti itu yang saya gambarkan tentang keadaan siswa. Sehingga yang kita tumbuhkan adalah motivasi internal atau intrinsik, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah konsep merdeka. Kita selama ini merdeka, independensi, merdeka. Apakah benar sudah merdeka? Apa sih sebenarnya merdeka? Yang menurut Bapak KHD, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak terlepas dari perintah-perintah saja. Oh, sudah nggak ada perintah dari Bapak Ibu guru, tidak terlepas dari perintah-perintah ya. Akan tetapi cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Ini tantangan yang paling sulit, karena kita memerintahkan kepada diri kita sendiri. Apalagi ya Bapak Ibu, kita tahu semua saat ini siapa atau adakah siswa yang tidak memiliki gadget? Maka banyak hal yang seharusnya dia perintahkan untuk dirinya sendiri dibandingkan dengan kemauannya, karena itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, di sini kita penting menyadarkan kepada siswa akan sebuah keyakinan bahwa belajar budaya positif, kebiasaan itu harus kita timbulkan
dari kecil, dari lingkungan rumah, kemudian akan muncul di kelas dan akan menjadi budaya positif di sekolah. Kalau semua sudah melakukan itu di kelas, itu artinya budaya positif sekolah sudah bisa kita capai. Ya, nanti silakan Bapak Ibu mencatat dulu pertanyaan, bila ada nanti kita bisa sharing atau diskusi. Saya menyampaikan dulu beberapa teori ya. Di sini Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu didapatkan dari disiplin. Ya, jadi beda nih kalau tadi kita mengatakan tentang keyakinan, sekarang kemerdekaan pun itu diperoleh dengan disiplin. Tidak mungkin sesuatu keberhasilan itu diperoleh tanpa disiplin. Nah, sekarang seperti apa disiplin itu? Yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Karena kita sudah bisa tadi memerintah dirinya sendiri. Jadi kita sendiri yang mewajibkan. Saya harus belajar. Saat azan berkumandang, saya harus sudah sholat karena ini adalah ajaran agama saya untuk kepentingan saya, kehidupan bahagia saya di akhirat. Nah, itu kita tanamkan kepada anak sehingga tidak perlu ayo sholat. Mereka sudah akan menyadari bahwa sesuatu pekerjaan yang baik dilakukan itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana mungkin Bapak Ibu masih juga agak rumit ya memahami tentang apakah peraturan ataukah keyakinan gitu ya. Di sana yang peraturannya kan di warna agak merah nih. Nah, itu sudah harus berubah menjadi keyakinan Bapak Ibu. Nah, saya pun kemarin juga menerapkan di kelas saya. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa kami harapkan melaksanakan ini ya di kelas masing-masing ya. Boleh berbeda-beda, tiap kelas tidak harus sama. Bagaimana cara menggali agar supaya Bapak Ibu nanti sebelum melanjutkan pembelajaran di semester kedua ini, Bapak Ibu sudah bisa merumuskan keyakinan kelas. Nah, ini cara saya, tidak kaku. Nanti silakan Bapak Ibu seperti apa, karena siswa pun tentu masih menjadi hal yang baru. Apa sih keyakinan kelas gitu kan? Nah, maka kita akan mengajak siswa saya, kalau saya izinkan mereka untuk browse. Ya, silakan browsing dulu beberapa detik. Apa sih keyakinan? Kemudian dia akan berpendapat. Nah, gitu. Kemudian setelah itu saya meminta mereka untuk menemukan contoh-contoh keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu kan memiliki beberapa syarat ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ketentuan bahwa keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Nah, ini. Kemudian lebih rinci dan konkret daripada banyak yang lebih rinci dan konkret ya. Keyakinan itu adalah pernyataan universal, umum, bersifat umum. Itu kita sampaikan kepada anak-anak ini Bapak Ibu. Kemudian senantiasa dalam bentuk yang positif. Itu syarat-syaratnya keyakinan kelas itu gitu ya. Kemudian tidak terlalu banyak, maka cukup 3 atau 4 agar supaya mereka tetap ingat. Namun demikian kita pun juga akan tetap mengingatkan secara temporal supaya mereka tetap ada kontrol ya. Kemudian semua warga kelas bisa berkontribusi dalam pembuatan ini. Jadi semua kita libatkan. Tidak boleh ada yang tidak terlibat. Jadi ketika ayo semuanya bawa gadget ya hari ini, silahkan lihat dulu apa saja sih contoh-contoh dari keyakinan kelas. Itu pasti mudah. Kemudian saya menuliskan, saya minta perwakilannya untuk menuliskan ada beberapa poin keyakinan kelas yang sudah kita temukan. Baru kemudian kita memilih beberapa item 3 atau 4 yang disepakati bersama di dalam kelas. Nah, itu dia. Karena saya ini pada sesi aksi nyata saya adalah mengembangkan budaya positif dengan kolaborasi agar supaya anak-anak bisa berlatih dalam berbicara atau berpendapat dengan bahasa yang sederhana, maka di situ saya cantumkan salah satunya adalah anak-anak berkolaborasi, bekerja sama gitu. Kemudian saya juga membuat item indikator sikap-sikap positif yang kita temukan pada saat mereka bekerja sama, misalnya seperti peduli, tanggung jawab, bisa sharing, bisa berkomunikasi. Itu ada item-item penilaian yang saya masukkan
pada saat kelompok diskusi itu terjadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan sudah bisa tergambarkan ya. Bagaimana Bu Ica? Kira-kira kalau nanti Bu Ica di kelas melakukan keyakinan kelas sudah bisa melakukan kira-kira ya? Oke, minta pendapatnya. Insya Allah bisa. Baik ya, jadi keyakinan kelas itu harus kita buat sebelum nanti kita melanjutkan di proses belajar semester 2 agar supaya nanti ada perubahan yang terjadi karena sebelumnya adalah peraturan dan sekarang adalah menjadi keyakinan kelas. Demikian ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu sebagai pembeda antara peraturan dan keyakinan kita memiliki beberapa poin. Ya, yang pertama ketika anak selalu kelihatan ya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini apakah bentuk nilai keyakinan apa yang kita miliki daripada ini kegiatan ini? Kita akan memilih beberapa item keyakinan kelas seperti misalnya menghormati, kemudian menghargai orang lain. Itu adalah sebuah konsekuensi yang ada dalam keyakinan kelas ya. Misalnya peraturannya berbunyi selalu mengembalikan buku tempatnya. Ini apakah sebuah nilai apa yang menjadi nilai kebajikan dari perbuatan ini Bapak Ibu? Oke, kita lihat ya. Jadi di sana kita sudah melihat ada tanggung jawab. Ketika siswa sudah bisa mengembalikan buku pada tempatnya, itu adalah ada bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang tujuh adalah anak bisa menghormati orang lain. Gitu. Jadi penting ini Bapak Ibu. Ini kayaknya sederhana, tapi menghormati orang lain ini menjadi sangat rumit sebenarnya ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan atau kebajikan yang dimiliki? Nah, di situ kita melihat sebagai komitmen menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kebajikan yang dituju nilainya adalah untuk keselamatan. Karena kalau kekerasan yang terjadi akan mencelakakan, berarti tidak aman, tidak selamat ya. Kemudian ketika dilarang menggunakan narkoba, nah, nilai kebajikan apa? Yaitu kesehatan dan seterusnya. Demikianlah tentang peraturan dan nilai kebajikan yang ada dalam sebuah peraturan ya. Baik, ini adalah tabel keyakinan kelas. Ini sebenarnya begini Bapak Ibu. Tabel TNY ini apa yang terdengar ketika hormat ya, anak hormat. Apa yang terdengar dari kata-kata mereka ketika mereka itu dalam keadaan bahasa hormat? Ya, menghormati tentu tidak berbicara tidak baik gitu ya. Kemudian terlihatnya seperti apa? Mungkin dia terdengarnya mungkin yang pertama terdengar mungkin menyampaikan salam. Terlihatnya dia salaman gitu ya. Kemudian juga berperilaku mungkin membungkuk ketika bertemu Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah perilaku dalam tentang keyakinan kelas yang muncul ya. Baik, di sana ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Ini yang kita membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi kita akan membedakan apakah sesuatu itu menjadi hukuman. Seperti tadi kita jelaskan tentang disiplin. Sekarang hukuman. Hukuman itu adalah sebuah hal yang menyakitkan, maka harus kita hindari. Ya. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, itu yang kita bedakan. Hukuman menyakitkan, baik fisik maupun non fisik ya. Kemudian konsekuensi adalah apa yang seharusnya terjadi secara standar. Ketika siswa disuruh oleh guru mencatat 100 kali ketika dia datang terlambat, saya tidak akan terlambat. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu memberikan dampak positif? Tentu tidak, karena tidak terkait dengan
alasan guru itu, ya, sehingga ini adalah merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ya. Kemudian satu lagi nih, yang contoh pembedanya, ketika anak di kelas bermain air kemudian ditumpah di meja dan mengotori buku temannya misalnya, kemudian dia memberikan respon mengelapnya, kemudian dia mengganti kertas yang salah atau tersenggol air tadi, ya, itu menjadi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Itulah bedanya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Jadi dari itulah modal kita untuk melakukan sedikit demi sedikit tentang perubahan paradigma yang mungkin selama ini kita miliki dan itu tidak benar. Maka kita harus berubah. Baik Bapak Ibu, di sini saya memberikan penguatan lagi tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah itu tadi, ya, silakan dibaca sebentar bentuk literasi kita, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman, jangan sampai kita lakukan. Kemudian sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, naudzubillah, ya, jangan sampai. Ini konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci disiplin. Bagaimana konsekuensi berubah menjadi anak menghargai disiplin. Ini yang Bapak-Ibu kita tekankan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, bagaimana mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi saya bilang begini sama anak di kelas, setiap kita manusia itu pasti memiliki sikap negatif. Benar enggak Bapak Ibu? Ya. Jadi setiap manusia itu dikatakan tidak sempurna. Jadi setiap manusia itu pasti punya sikap negatif, sikap jelek, sifat buruk. Tetapi kemudian bagaimana kita mengembangkan sikap-sikap positif yang kita miliki agar sikap negatif yang kita miliki juga itu menjadi tersamarkan. Itu sehingga yang ada adalah sikap yang positif yang muncul gitu. Jadi dengan keyakinan yang kita miliki akan hal positif itu, maka akan menutupi semua keburukan yang kita miliki. Jadi kita berperang dengan diri kita sendiri, dengan keyakinan kita yang sudah kita miliki berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tentu saja. Ya, ini perlu proses belajar dan tidak cukup sebentar. Perlu melihat orang lain, perlu mendengar orang lain, perlu sharing dengan orang lain, sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam menemukan keyakinan tentang diri, sehingga kita bisa melawan sikap buruk yang ada dalam kita itu untuk ditutupi dengan hal-hal positif yang lain, gitu ya. Karena tidak mungkin kita tidak punya hal negatif. Bahkan saya bilang sama anak-anak begini, setiap manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan, tetapi untuk suatu pekerjaan itu tidak boleh salah. Karena akan gawat sekali kalau pekerjaan menjadi salah, ya Bapak Ibu. Jadi itulah yang harus kita biasakan, kita kondisikan agar hal yang semula buruk kita rubah menjadi hal yang positif. Tapi bagaimana caranya? Nah nanti kita ada beberapa di belakang yang akan kita sampaikan. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk pada kebutuhan dasar kita. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini semua kita sama. Guru, presiden, semua sama karena kita semua manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar ini? Yang pertama itu yang paling tengah itu Bapak Ibu, survival yang paling utama. Kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang terakhir adalah penguasaan. Nah Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan contoh sebuah kasus di kelas saya tentang kebutuhan dasar ini terkait dengan perilaku siswa saya, ya. Mohon untuk difahami dengan baik di sini Bapak Ibu, ya. Baik, saya akan masuk di sini. Yang saya poin pentingnya saya tulis, saya warnai dengan warna hijau. Ya.
Apa saja sih yang terkait dengan kebutuhan hidup? Nah, itu Bapak Ibu. Secara sederhana saya memberikan kebutuhan hidup itu adalah kebutuhan tentang kesehatan. Ya. Kalau tidak makan pasti tidak sehat. Nah, maka itu jadi kebutuhan survival gitu. Jadi kesehatan. Yang kedua rumah, makanan. Nah, ini saya sederhana saja. Coba Pak Ibu gak bingung. Jadi kebutuhan hidup itu terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, cinta kasih sayang. Apa saja kebutuhan di sini? Kita butuh berteman, ya. Kemudian butuh keluarga, perlu pasangan hidup. Nah, cinta kasih sayang di sini. Kemudian teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok organisasi di mana kita bergabung, termasuk di sekolah kita punya banyak organisasi untuk siswa. Nah, di sini kita kebutuhan inilah yang ada dalam kebutuhan untuk kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ini ya yang kedua ya. Nanti kita punya kasus soalnya ini kita harus paham ini dulu. Yang ketiga, ini yang kedua tadi ya. Ketika siswa itu akrab di rumah dengan orang tuanya, maka di sekolah dia juga akan senang kepada gurunya. Ini karena bentukan kebutuhan tadi itu sudah berasal dari keluarga. Ya. Berikut yang ketiga, pengakuan. Ya. Dalam hal penguasaan ini butuh diakui, kita itu butuh diakui, ya, atas kemampuan kita. Apa saja keterkaitan dari penguasaan ini? Kebutuhan penguasaan di sini ada kekuatan untuk mencapai sesuatu, jadi keinginan kita, power kita untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu pernah ya punya sesuatu yang didambakan, apa kira-kira? Kalau saya dulu masih tamat kuliah, saya ingin sekali untuk menjadi pegawai negeri, jadi guru. Nah, itu ada kekuatan keinginan saya. Ketika sudah bekerja, memiliki kebutuhan lagi, ya, kekuatan mencapai sesuatu. Nah, itu dia. Pasti semua kita punya kekuatan untuk mencapai sesuatu. Bagaimana cara melakukannya tentu kita berbeda-beda. Ya. Kemudian juga menjadi kompeten, menjadi terampil. Nah, ini adalah kebutuhan untuk penguasaan. Di dalam bagian ini ada kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini adalah kita mandiri, memiliki pilihan-pilihan. Tadi kita nggak mau dipaksa. Guru memiliki kepilihan, siswa pun juga punya pilihan, jadi tidak bisa dipaksa, gitu. Ya, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi makanya ada pemimpin. Nah, itu ya karena dia memiliki kebutuhan kebebasan yang baik sehingga dia bisa mampu mengendalikan orang lain. Ya. Berikut adalah kebutuhan kesenangan. Nah, apa saja sih kesenangan? Kesenangan di sini, bentar ya, saya ini kan, nah, ini mencari kesenangan. Nah, ini kesenangan itu kalau saya refleksikan dengan bermain. Nah, bermain-main, kemudian tertawa. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu juga perlu tertawa ya? Tertawa. Seperti tadi kita sudah ice breaking, perlu tertawa untuk merefresh kita ya. Anakku juga demikian. Di kelas nanti perlu dilakukan untuk ice breaking supaya anak-anak bisa tertawa karena ini adalah sebuah kebutuhan. Ya. Bahkan sekarang ini kita perlu tertawa, perlu banyak bermain dalam masa COVID ini. Itu fakta apa namanya? Sebenarnya ilusi saja ya kalau bahwa tertawa bermain itu bisa meningkatkan imun. Nah, itu juga fakta kayaknya ya. Fakta ya, baik. Maka perlu kesenangan ini Bapak Ibu ya. Baik. Dari sini Bapak Ibu, saya punya satu kasus nih, tolong dengarkan. Kasus di kelas saya tempo hari pada semester 1 ketika pandemi, karena anak-anak tidak ada kantin sekolah. Kemudian kasusnya ada siswa saya membawa bekal ditaruh di dalam laci. Nah, gitu ya.
Kemudian pada saat kegiatan di luar olahraga, ternyata bekalnya sudah raib, sudah tidak ada, hilang. Nah, ternyata seseorang sudah mengambil punya orang lain itu tadi, sehingga anaknya ya kebingungan, dia mau makan, dia nggak ada lagi bekalnya. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika si anak, katakanlah namanya adalah Budi itu baik dengan Budi ya, Diki gitu ya, bisa Diki, maaf kalau yang punya nama sama ya, itu dipanggil, ya, saya panggil, kemudian saya tanya, Diki, kenapa kamu sampai ngambil nasinya si Indah misalnya kan, yang punya Indah nasinya, kenapa nak kok kemarin kamu ngambil nasinya Indah? Dia jawab misalnya, dia bilang, lapar Bu, saya itu nggak bawa nasi, ternyata aku lapar. Nah, di sini kebutuhan apa yang perlu dipenuhi oleh Diki kira-kira Bapak Ibu? Kalau makan minum tadi termasuk kebutuhan yang mana? Kebutuhan survival ya, kebutuhan untuk hidup. Jadi dia melakukan itu ada tujuan. Oh ternyata dia tuh lapar. Apakah salah kalau dia lapar kemudian dia tidak membawa kemudian ngambil orang lain? Itu nanti prosesnya adalah dengan segitiga solusi, namanya restitusi Bapak Ibu ya. Kita melihat dulu dari kebutuhannya dulu, baik ya. Yang kedua, ketika si Diki saya tanya, Diki ngapain kamu ngambil nasinya Indah kemarin nak? Nah ternyata dia bilangnya apa? Aku tuh seneng banget Bu, supaya teman-teman kelas di kelas ibu tuh terus tahu aku, kenal aku gitu. Dia akan memperhatikan aku dicuekin aja soalnya kayak gitu. Nah kira-kira kebutuhan apa yang dia sedang perlu dipenuhi? Perhatian, yaitu cinta kasih. Baik. Yang ketiga, ketika si Diki saya tanya, Diki, kenapa ngambil nasinya Indah? Wah, aku nih hebat Bu. Aku nih orangnya jadi ketua geng. Aku nih hebat, strong. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dia pengen penuhi? Karena dia pengen orang lain takut sama dia, gitu. Ya, pengakuan ya. Oke, dia butuh penguasaan, kebutuhan penguasaan tadi, dia butuh pengakuan dirinya. Berikut, Doni saya tanya lagi, Diki saya tanya lagi ya, Dik, kenapa sih kamu ngambil nasinya itu kemarin? Maluan tuh nasinya temennya mau dimakan. Aku tuh iseng aja men, dia bilang. Nah coba, kira-kira kebutuhan apa yang dia perlu penuhi ketika dia bilang iseng? Berarti dia suka temennya itu dipermainkan ya, dia bermain-main dengan temannya, iseng kata dia, padahal orang sangat membutuhkan itu. Nah disitulah si Diki butuh tentang kebutuhan kesenangan itu. Nah berikut lagi, ketika ditanya lagi si Diki, kenapa kemarin ambil nasinya? Maaf Meng, aku tuh sebenarnya bawa pulau bekal, juga bekal ya, tapi itu aja dikasih ibu tuh sambal. Nah aku tengok, aku lihat bekal itu ada burgernya, ada pentol gorengnya. Nah ini nih aku sangat bosan dengan menu yang dibawa ibuku nih. Nah seperti itu, kira-kira kebutuhan yang perlu dipenuhi tentang apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang apa? Kebutuhan akan pilihan-pilihan, yaitu kebutuhan tentang kebebasan. Nah seperti itu. Jadi ternyata perilakunya dia dengan mengambil tadi, ada banyak hal alasan yang bisa menjadi dasar untuk pemenuhan kebutuhan si anak. Oleh karena itu kita tidak bisa menjudge si anak, oh nakal banget kamu, oh begini. Jadi ditelusuri dulu kira-kira apa yang menjadi masalah atau kendala, sehingga kita bisa berikan alternatif solusi yang tepat buat siswa kita ya Bapak Ibu. Ini penting loh ya, nanti mohon untuk mulai menerapkan, karena ini tugas saya untuk bisa nanti mengontrol Bapak Ibu di kelas supaya SMA 1, karena saya berada di SMA 1, akan mengembangkan budaya positif sekolah ini. Tentu saja tidak saya sendiri, tentu tidak akan berhasil dengan Bapak Ibu semua yang bersama-sama tim Bapak Ibu dari SMA 1, maka SMA 1 akan bisa menerapkan dengan maksimal. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit terkait dengan permasalahan si Doni. Saya akan
masuk pada udah ini ya. Ya. Apa namanya? Saya langsung ke ini restitusi karena tadi terkait dengan problem ya. Oke. Jadi ya permasalahan si Diki tadi. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, dalam hal penekanan segitiga restitusi kita masih memiliki peran ya. Sebelum ke segitiga kita punya peran nih. Bapak Ibu harus tahu juga nih peran kita sebagai guru. Nah, ini peran kita Bapak Ibu. Nah, yang sudah kita lakukan selama ini di mana? Kalau saya selama ini saya juga mungkin pernah menghukum. Iya, pernah menghukum, pernah membuat anak saya kritik kemudian merasa bersalah. Kemudian juga sekarang harus berubah. Walaupun saya sudah berumur begini ya, dirahasiakan di script umurnya ya, tapi tampilannya tetap pengen semangat muda. Maka saya harus bagaimana bisa di antara mereka gitu. Jadi mungkin sudah nggak sama ya keinginan saya dengan mereka, tapi bagaimana saya bisa di antara mereka bisa menjadi teman. Ini harus belajar Bapak Ibu ya. Menjadi teman, menjadi pemantau dan menjadi manajer. Nah, bagaimana membaca tabel ini Bapak Ibu? Silahkan diperhatikan untuk sebentar. Bahwa pada saat kita akan gagal dan gagal kita ketika guru penghukum. Guru berkata apa? Ya, menghardik, menunjuk-nunjuk kamu ini, nah nyinyir, nah itu ya perbuatan kita ya. Kemudian guru berkata begini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, seperti mengancam nih. Nah ini yang dikatakan oleh posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, tentu kita tidak sampai seperti itu. Saya lihat tidak ada Bapak Ibu seperti itu. Karena dunia kita sudah berbeda. Mungkin pada zaman dulu, ya, yang konvensional dulu sekali mungkin iya, sehingga ada pelanggaran HAM, ya. Maka setelah terjadi zaman moderat seperti ini, modern seperti ini, kita tidak lagi dengan posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian perilaku guru berbuat apa nih? Berceramah, kemudian mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa ya kalian telah berbuat onar di kelas misalnya ya. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu dan telah apa tuh? Dan ibu telah lelah sekali nih telah mengatakan ini berulang-ulang. Kok kamu tidak berubah ya? Nah gitu. Itu sebagai pembuat bersalah. Kemudian bagaimana kita berusaha sekarang ini berubah untuk pada posisi identitas yang berhasil atau sukses Bapak Ibu. Apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang paling bagus kita sebagai manajer. Ya, sebagai manajer kita akan bertanya dulu kepada anak-anak kita, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang sudah kamu yakini dari berbuat kesalahan tadi dan bagaimana perubahan yang kamu lakukan adalah merupakan kolaborasi yang diciptakan oleh murid sendiri dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Nah itulah yang perlu sekali kita perhatikan Bapak Ibu dalam rangka untuk mengubah sekolah ini dalam rangka menerapkan budaya positif sekolah. Jadi kita hindari hal-hal yang bersifat menghukum dan membuat siswa kita merasa bersalah. Ya, baik. Kalau masih muda saya kira semuanya senang menjadi teman ya, teman. Kemudian juga menjadi pemantau, kemudian juga manajer. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan yang paling penting di dalam penerapan budaya positif adalah bagaimana kita bisa menerapkan ketika siswa kita mendapat atau berlaku salah. Tentu ini tidak bisa dihindari. Adakah Bapak Ibu siswa kita di kelas yang tidak melakukan salah? Kebanyakan melakukan salah ya. Iya. Jadi bagaimana kita melakukan salah? Nah ini Bapak Ibu yang perlu sekali kita
lakukan yang pertama adalah jangan sekali-kali kita menghujat. Jangan sekali-kali kita membuat hati anak sakit. Tapi bagaimana ya? Yaitu segitiga restitusi ini mengajarkan kita memberi solusi kepada siswa kita agar siswa yang bermasalah itu bisa kembali kepada kelompok kelasnya dalam keadaan yang memiliki karakter, tidak dibullying, tidak diasingkan, tidak dibedakan. Jadi mereka tetap meskipun bersalah tetap memiliki karakter, kekuatan karakter dalam dirinya, gitu ya. Baik, ciri-cirinya itu Bapak Ibu silakan. Kita menawarkan bukan paksaan, kemudian memenuhi kebutuhan dasar tadi, makanya saya bilang penting 5 kebutuhan dasar kita pahami. Nah sekarang kita lihat di sini saja. Nah ini caranya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Kita memiliki cara untuk mensolusi masalah itu dengan hal baru. Ini baru buat saya juga nih, yaitu namanya segitiga restitusi. Ya. Mohon untuk dibacakan dulu Bu Dina yang juga di depan ya, tentang segitiga restitusi itu apa saja yang di garis tengah dan sampai kanan kiri Bapak Ibu. Ibu Dina coba minta tolong. Yang Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas ya, pertama, terus validasi tindakan yang salah, ya. menanyakan keyakinan. Baik. Dan dari ketiga itu terdapat beberapa poin juga. Ya. Kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan sesuatu hal itu. Iya betul. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan atau menyelesaikan masalah? Iya. Terus setiap orang pasti pernah melakukan masalah itu, ya otomatis nanti kita tahu kan cara melakukan, Ya. mengasih solusi. Gitu kan. Solusi. Oke, baik. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ya. Karena kita ambil contoh sendiri, kita sebagai guru, Ya. mereka yang pernah melakukan kesalahan. Ya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa nak, gitu Ya. kan? Terus nilai-nilai yang apa saja yang telah kita sepakati Ya. tentang segitiga Tadi ya, restitusi di atas tersebut. ya. Iya, yang di atas tadi. Ya. Kayak gitu kan. Ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Dina. Tapi saya belum puas dengan Bu Dina. Saya ingin minta pendapat dari Pak Rahmat nih. Pak Rahmat, bagaimana sih pendapat Pak Rahmat tentang menstabilkan suasana atau menstabilkan identitas anak itu? Bagaimana pendapat Bapak tentang stabilisasi itu, menstabilkan? Anak bermasalah, kemudian kita harus melakukan dulu menstabilkan identitas. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya, menstabilkan. Ya, saya akan mencoba untuk menjawab. Ya, pertama untuk menstabilkan identitas anak yang berbuat masalah, pertama kita harus tahu dulu latar belakangnya. Apa sih yang menyebabkan anak itu melakukan hal itu? Apakah itu memang dorongan dari diri sendiri atau memang hanya sebuah pelarian dari masalah yang ada? Mungkin kita bisa membantunya dengan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin dengan kita membantunya, dia mungkin akan merubah sikapnya menjadi lebih baik. Oke, demikian. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Baik, saya akan menambahkan ya, bahwa dalam rangka menstabilkan identitas seperti tadi ketika siswa kita melakukan sesuatu kesalahan, maka terlebih dahulu kita harus menjadi orang yang berpihak pada dia supaya dia menjadi tenang, supaya dia merasa bahwa ada orang lain yang masih memperhatikan, yang bersama-sama seperti dia. Jadi dalam hal menstabilkan ini tentu tidak mengatakan yang tidak baik, kita akan mengatakan bahwa biasa aja kok kamu melakukan kesalahan itu, ibu pun juga pernah kok salah, kan manusiawi gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan pertama Pak, supaya anak merasa dingin dengan sentuhan kita, bahwa kita manusia, ibu pun juga pernah salah kok, dulu sekolah begitu juga gitu ya. Nah itu yang pertama, jadi stabilkan dulu, kita ikut dia dulu supaya kemudian kita bisa mengajak dia untuk menentukan keyakinan. Nah sekarang kalau tadi seperti kasusnya si Diki yang mengambil nasi temennya, Diki, menurut kamu kalau kamu mengambil nasi temenmu gimana? Bener apa salah menurut kamu?
Ya gitu ditanya ya, tentu dia mengatakan ya enggak mem tapi ya kalau enggak gitu, jadi enggak boleh tapi nah, enggak benar gitu kan. Jadi kalau tidak benar, sekarang kita ajak dia untuk merumuskan bagaimana atau apa yang akan kamu lakukan. Kan temenmu udah kehilangan nasi nih, ayo kalau kamu yang diambil gimana coba, dia akan lapar ya. Jadi dia akan mencari solusi atas keyakinan dirinya untuk memberikan tindakan atas perbuatan yang salah tadi. Silakan dia memilih, nggak usah kita menentukan. Aja dia ngobrol. Oh saya mau begini bu, oh nanti saya akan minta maaf bu, saya akan belikan nasi geprek. Sudah, nggak cukup nasi geprek bu, nanti aku belikan es cappuccino, ocean misalnya, segala macam. Karena dia untuk merasa menebus kesalahan dia. Jadi silakan anak sendiri untuk mencetuskan itu. Kita tidak perlu untuk mengatakan gitu Pak Rahmat ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita mungkin mudah sekali melakukan, cuma selama ini kita belum terbuka karena kita belum mendapatkan pemahaman ini tentang bagaimana perubahan paradigma. Saat ini ayo kita berubah dalam rangka proses untuk pelaksanaan program guru penggerak. Kami bertugas untuk share informasi ini kepada Bapak Ibu guru agar supaya tujuannya nanti SMA 1 Seluma bersama teman-teman yang lain akan segera terwujud budaya-budaya positif sehingga siswa kita merasa nyaman, merasa senang, merasa betah, dan kemudian kalau senang pasti banyak improvisasi karena dia tidak takut ya. Banyak improvisasi, banyak inovasi. Kita masih butuh banyak hal itu Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah sangat luar biasa, nanti akan membimbing anak-anak dan mengantarkan mereka dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Tentu walaupun kita tidak bisa mengikuti mereka sepanjang masanya, tapi kita akan bangga dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini menjadi keyakinan anak-anak kita dan menjadi inspirasi mereka sehingga kita mengatakan subhanallah Bapak Ibu guru yang itu dulu baik banget sehingga aku sekarang percaya diri. Sudah Bapak Ibu temukan seperti itu? Sudah belum? Alhamdulillah saya kemarin di hari guru itu besok hari kedatangan 2 orang siswa saya yang saya ajak ke kelas 11. Jadi saya ketemu dia kelas 11. Pada hari sore itu dia ngechat saya, "Mem ada di rumah enggak ya?" Saya bilang ada. Pas asar itu dia datang ke rumah. Saya bangga sekali, kenapa? Dia tidak mengantarkan hal yang luar biasa apa bentuknya barang, tapi membawa hasil karya dia yang berupa drawing, lukisan, isinya terima kasih atas bimbingan ibu guru gitu ya. Karena pada waktu itu dia mengingat katanya. Saya tuh malah nggak ingat. Apa sih yang kamu ingat dari saya? Pada waktu itu Mem itu bilang begini, sehingga saya menjadi sangat percaya diri. Dan Mem tahu nggak, besok saya ini mau kuliah, saya mau ngambil ilmu komunikasi itu karena menurut Mem aku tuh punya strong power saya di situ. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya sampai terharu, menangis, meskipun yang disampaikan itu buketnya ya makanan biasa, tapi yang sangat luar biasa bagi saya adalah pesannya yang ketika disampaikan. Dan alhamdulillah dia pun juga sampai maghrib. Jadi saya minta sholat dulu di rumah, kemudian baru dia pulang dari rumah saya pesankan untuk hati-hati, salam kepada orang tua. Mungkin itulah Bapak Ibu pengalaman yang saya dapatkan ketika dalam membimbing siswa. Mudah-mudahan pengalaman kecil ini yang menurut saya sangat berharga kemudian nanti teman-teman lakukan juga dalam rangka proses untuk mensukseskan program guru penggerak ya, yaitu dalam hal ini kita akan menciptakan budaya positif sekolah. Demikian mungkin sedikit saya minta waktu untuk menyimpulkannya kepada Pak Arlan, minta sedikit waktu Pak untuk menyimpulkan sedikit saja Pak. Ya, refleksi. Baik, Ibu Siti, terima kasih atas pemaparan materinya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi terkait dengan budaya positif, bahwa memang kita sebagai guru memang harus menerapkan budaya positif baik di kelas kita maupun di sekolah kita. Kita dalam menerapkan budaya positif, dalam hal ini disiplin positif kepada siswa, sebaiknya kita menghindari yang sifatnya hukuman ya, karena hukuman itu tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi siswa. Kemudian kita juga harus memposisikan diri kita sebagai guru ya kan. Ada 5 kontrol yang bisa dilakukan oleh guru.
yang pertama tadi adalah guru sebagai hukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima kontrol ini memang guru sebagai penghukum dan guru sebagai pembuat merasa bersalah itu gagal, tidak baik. Kita sebagai guru harus menempatkan diri kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer dalam memperlakukan siswa kita sebagai objek pembelajaran. Kemudian permasalahan-permasalahan siswa itu pasti ada, Bu, ya. Dan kita jangan memvonis siswa yang membuat kesalahan itu adalah siswa yang bandel, siswa yang nakal, dan siswa yang bermasalah. Sebagai guru tentu kita harus menelaah, menganalisis penyebab siswa tersebut melakukan kesalahan. Dan sebagai guru tentu kita harus menyelesaikan permasalahan siswa tersebut, misalnya dengan melakukan segitiga restitusi, ya. Karena dari segitiga restitusi ini memang saya pikir sangat efektif dan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh siswa, sehingga nantinya siswa tersebut dapat kembali ke komunitas mereka, ke kelompok mereka tanpa ada permasalahan lagi. Mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Arlan yang telah memberikan beberapa statement penguatan dan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Saya sendiri tentu saja mohon maaf ya, karena saya pun dalam proses belajar Bapak Ibu, jadi mohon untuk dimaklumi ketika ada beberapa yang kurang berkenan. Harapan saya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan meskipun sedikit dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Mari bersama-sama kita berkolaborasi dalam hal menciptakan budaya positif, disiplin positif di SMA Negeri 1 Seluma yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk yel-yel ya. Nanti kalau saya mengatakan SMA 1, maka Bapak Ibu menyampaikan maju ya. Kemudian kalau saya mengatakan Seluma, Seluma itu kabupaten kita ya, kita bilang alam. Kemudian kalau saya mengatakan guru penggerak, maka oke, itu ya. Baik, kita coba dulu Bapak Ibu. SMA Negeri 1 maju, Seluma alam, guru penggerak oke. Sekali lagi Bapak Ibu ya. SMA Negeri 1 maju, Seluma alam, guru penggerak oke. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan kepada saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.